Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 27 Juni tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-13. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 1, ayat 13 sampai 15, dilanjutkan dengan pasal 2, ayat 23 sampai 24. Memang maut tidak dibuat oleh Allah, dan ia pun tak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Sebaliknya ia menciptakan segala-galanya supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menyelamatkan. Di antaranya pun tidak ada racun yang membinasakan, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 8, ayat 7, ayat 9, dan ayat 13 sampai 15. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya
supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah gereja memperhatikan orang sakit. Kesehatan adalah hal yang paling vital dalam kehidupan. Demi kesehatan, berapapun biaya akan dibayar sampai habis-habisan harta keluarga, asalkan anggota keluarga sembuh. Bisa dirasakan bagaimana kesesakan, bahkan keputusasaan yang dirasakan Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sakit parah dan terancam meninggal dunia. Sepertinya sudah tidak ada pertolongan lain yang bisa didapatkannya, sehingga ia sebagai petinggi agama Yahudi di wilayahnya harus berani menanggung malu untuk meminta pertolongan Yesus yang notabene dimusuhi oleh para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Bisa dirasakan pula kebingungan dan keputusasaan seorang perempuan yang sudah selama 12 tahun menderita sakit pendarahan dan telah kehabisan harta milik karena biaya pengobatan para tabib di seantero daerah itu, tetapi tetap tak kunjung sembuh, malah penyakitnya semakin parah. Tidak ada harapan lagi baginya, sehingga dengan sangat berani ia menyentuh jubah Yesus, asalkan ia bisa sembuh. Demi kesehatan dan kesembuhan, Yairus maupun perempuan itu mengambil langkah nekat, menerobos rasa malu, karena mereka hanya memiliki satu kesempatan saja dan saat pribadi saja demi kesembuhannya, yaitu Yesus. Sungguh iman kedua orang itu menyelamatkan mereka. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak mengerjakan hal-hal yang dilakukan para tabib zaman itu dengan uang sebagai imbalannya. Yang diminta Yesus hanyalah iman. Kepedulian Yesus terhadap orang sakit begitu kuat. Apalagi orang yang mengalami sakit yang sudah tak ada harapan tertolong, seperti anak Yairus yang akhirnya mati tetapi dibangkitkan oleh Yesus. Yesus memahami bahwa orang-orang sakit perlu ditolongnya karena mereka memiliki harapan akan hidup baru, yakni hidup dalam kepulihan dan kesehatan. Hidup lama mereka tak menolong banyak untuk kesembuhan. Hanyalah kehadiran Yesus yang menyembuhkan, membuat orang sakit dan keluarganya memiliki harapan baru, yakni Allah itu ada dan sungguh penuh kuasa, dan bahwa dalam diri Yesus kehadiran Allah itu nyata karena ia sendiri adalah anak Allah. Nyatalah bahwa salah satu pintu masuk untuk menjadi orang beriman adalah penyembuhan dari penyakit. Tak mengherankan kalau gereja Katolik begitu gencar sejak dahulu mengadakan, menjalankan dan mengembangkan rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan. Maksudnya supaya lembaga kesehatan Katolik ini menghadirkan Kristus yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Tak mengherankan juga, gereja Katolik begitu kuat dalam lembaga-lembaga pendidikan karena lewat pengajaran dan pembinaan, nilai-nilai kemanusiaan yang benar, orang dapat masuk kepada pengakuan akan iman. Maka lembaga-lembaga pendidikan seharusnya menampilkan Kristus yang mengajar, sebagaimana Yesus mengajar banyak orang yang mengikutinya, dengan misalnya khotbah di bukit yang dibawakan Yesus
Sungguh begitu kaya makna iman. Saudara-saudariku terkasih, keprihatinan orang Kristen saat ini mestinya semakin besar terhadap orang-orang sakit. Perhatian terhadap orang sakit mestinya perlu digalakan dan ditingkatkan. Jiwa pelayanan orang sakit semestinya diperbesar. Karena walau bagaimanapun juga, orang sakit ada di hati Allah dan semestinya ada di hati gerejanya pada seluruh umat beriman, teristimewa dalam diri para gembalanya dan para pengurus gereja, serta para aktivis gereja. Perhatian terhadap orang miskin tentu harus tetap ada. Bantuan terhadap para yatim piatu dan para penderita cacat di panti asuhan tentu tak boleh berhenti. Tetapi mereka yang sakit dan karenanya kehilangan pengharapan justru membutuhkan perhatian yang lebih besar dari kita semua umat Allah agar mereka beroleh harapan baru. Kita bisa memulainya dengan mengunjungi orang sakit. Jika kita tak bisa membantu secara finansial, kita bisa mengadakan pemberian yang lain. Jika itu pun tidak bisa, kita masih bisa mengunjungi, menghibur dan memberi kekuatan dalam doa. Lingkungan atau paroki tentu bisa mengorganisir bantuan bagi orang sakit. Pelayanan doa bagi orang sakit di banyak paroki begitu terbengkalai atau hanya sebatas pelayanan komuni orang sakit, malah di banyak tempat jarang dilakukan atau malah kurang diperhatikan. Sementara kita harus pahami bahwa orang sakit pun adalah harta gereja. Bukan saja karena mereka mempunyai hak dilayani sebagai orang beriman, tetapi juga bahwa kelak banyak orang sakit pada saat sembuh berubah hidupnya dalam dedikasi yang semakin besar untuk kepentingan pelayanan gereja dari bentuk yang terkecil, misalnya sering mendoakan gereja dan para pemimpinnya, sampai kepada bentuk pelayanan yang amat besar sebagai balas jasanya terhadap pelayanan gereja baginya selama ia sakit, dan kebaikan hati Yesus yang menyembuhkan, kurang lebih seperti pengalaman Paulus yang bertobat menjadi pengikut Kristus, lalu mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk Kristus menjadi rasul bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, saat pandemi COVID-19 ini bukanlah halangan bagi kita dalam mengulurkan tangan bagi orang sakit. Kristus tentu tak menghendaki kita menutup diri dalam kekurangan, ketakutan, dan menutup mata bagi orang sakit. Selalu ada cara yang tepat untuk memberi pertolongan pada mereka yang sakit, pada kesempatan yang tepat, di lokasi yang tepat dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan karena ketakutan akan pandemi, kita menjadi takut dan buta iman dan panggilan kita. Semoga demikian. Amin.